salam olahraga ya. Gue baru ke minggu ini ada seri MotoGP San Marino. Di San Marino tahun ini ngadain dua race, dimana yang race pertama ini dijadwalin kan sekarang, dan race kedua nanti mereka back to back racing nanti tanggal 22, karena untuk gantian seri India sama Kazakhstan, di mana India mengundurkan diri sedangkan Kazakhstan sirkuitnya belum siap. Ya, di seri ini sebetulnya kemarin pun di sprint race pun sebetulnya kita disuguhi beberapa kejutan seperti Morbidelli yang akhirnya dia bisa kembali ke podium lagi ya, setelah sekitar 2 tahun dia nggak pernah naik podium. Dan sebetulnya Morbidelli ini punya bakat yang nggak bisa dianggap remeh juga, tapi dia bawa motor ini terlalu santai dan nggak konsisten. Itu yang kalau gue bilang yang membuat dia selama dia berkarir di MotoGP itu nggak pernah sampai di level yang seharusnya. Ya, lalu di main race ini sebetulnya tadi di awal-awal ya kita udah disajiin fighting antara Marc sama Enea di awal-awal, di mana Marc kena benturan sedikit dengan Enea, lalu Morbidelli fight dengan Pedro Acosta, dan Martin lawan Pecco, dimana ini kita langsung disajikan duel seru ya, sekitar 2-3 lap. Nah, baru masuk lap pertama pun Marc udah kena senggol mainnya. Nah, kita tahu Marc kalau udah kena senggol ya ini sama aja lu bangunin harimau tidur, agresif langsung di balapnya, semua diribas. Dan yang disayangkan sebetulnya Pedro Acosta ini dia kurang sabar, dimana namanya rookie lawan Morbidelli itu nggak gampang. Jadi Morbidelli ini sisi defense ini bagus banget, dan dia bisa menutup celah-celah kecil, dan kemampuan ini kalau gue bilang nggak dimiliki oleh banyak pembalap ya. Dan apalagi Pedro ini masih rookie, kurang sabar, kena benturan dimana di sayap depan kanan ya dari motor ini terlepas, yang membuat motornya nggak stabil dan dia crash. Nah, dimana Morbidelli pun gue bilang juga kena efeknya, dimana di bagian belakang dia nggak lama ya, sekitar 1-2 lap jatuh juga. Dan setelah itu justru Enea yang maju ke depan. Enea ini start pun posisinya nggak terlalu jelek ya, posisi 8 masih masuk 10 besar lah. Dan dia pun gue bilang selama di San Marino ini nggak jelek, dimana dia cukup suka juga dengan sirkuit ini, karakteristik motornya juga mendukung, dia kenal juga sirkuit ini. Dan tadi gue lihat Enea juga punya potensi untuk bisa maju ke depan. Lalu ya semua berubah ketika turun sedikit hujan, dimana Martin langsung ganti motor, yang kalau gue bilang terlalu dini karena hujannya masih gerimis juga, dan dia langsung ganti motor buat posisinya dorot ke 15. Lalu Marc yang dimana sama Miller ya, dimana dua rider yang jago itu untuk flag to flag sama Binder, yang Binder gue bilang tadi nggak kelihatan. Justru Marc ini bisa memanfaatkan momentum dimana para rider kehilangan confidence untuk balapan karena hujan sedikit turun. Cuman Marc dong yang berani, dia balap Pecco di depan. Pecco juga gue bilang hilang confidence juga, dimana tadi sebetulnya dia sempat unggul 3 detik, tapi ketika turun hujan justru dia melambat. Ya selepas itu gue bilang Marc gak tersusul lagi, karena ya tadi Pecco juga bilang dia sudah mengerahkan semuanya. Sebetulnya Pecco pun kalau gue bilang gak kasih dengan gampang ya Marc untuk menang, karena sampai ya sekitar 8-7 lap Pecco ini masih neken. Tapi ya mungkin dia mikir Martin juga jatuh, daripada dia terlalu nafsu seperti yang terjadi di Aragon yang membuat dia kehilangan poin, mending dia bersabar dengan 20 poin karena Martin juga di belakang. Dan itu kalau gue bilang pilihan yang bijaksana, walaupun gue bilang dia nggak puas dengan itu. Dan Enea pun ya gue bilang dia juga kehilangan grip ban belakang, karena dia pemilihan ban belakangnya adalah medium dengan soft, dimana
sebetulnya sampai pertengahan race dia bisa deketin Pecco, tapi abis itu udah selesai. Justru yang kalau gue bilang ini agak seru, posisi keempat 5-6 mana Binder, lalu Bezzecchi dengan Alex Marquez. 3 rider ini saling berebut, dimana Binder selesai posisi 4, Bez 5 dan Alex Marquez 6. Justru yang gue bilang agak sedikit kejutan juga Quartararo ya, dimana dia dengan motornya kalau gue bilang sama sekali nggak bagus. Dia bisa ngalahin ngalahin pembalap belakangnya lah, kayak Miller juga dia bisa balap, karena walaupun Miller ini dengan KTM ini sudah unggul cukup jauh, bisa dibalap sama Fabio di lingkungan, karena Fabio ini secara skill ini setara sama Pecco, cuman motor ini kalau gue bilang betul-betul ya akselerasinya masih belum ada perkembangan. Dan dia finish posisi ke-7 tadi murni karena skillnya dia, bukan karena motor yang ada improvement. Oke?